Pemirsa, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam dalam peristiwa banjir yang melanda Kota Medan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian teman, 2 hari, kematian 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan juga warga yang melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. 28 pasien yang tengah dirawat berhasil dievakuasi. Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat bang. Merah-merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia,
Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bang, jangan 65 bang, dipercepat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Objek yang terbakar rumah tinggal, alamat TKP-nya Jalan Empang Bahagia 2, RT 5 RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Kalau penyebabnya dalam penyelidikan. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Perintis Presisi Satsamapta Polrestabes Makassar membubarkan kawanan geng motor yang hendak balap liar dan freestyle untuk konten media sosial yang sangat membahayakan pengendara lain dan memicu tawuran di Jalan Urip Sumoharjo. Polisi mencegat para pelaku hingga kocar-kacir melarikan diri. Mereka meninggalkan kendaraannya dan terlibat pergulatan di tengah jalan dengan petugas. 2 kendaraan sepeda motor beserta joki diamankan. Motor tanpa surat-surat, berkenal pot bising hingga tanpa plat. Sedangkan di Jalan Veteran Utara, pengendara yang mencurigakan diberhentikan petugas. Namun bukannya berhenti, pelaku tancap gas menghindari polisi dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke dalam pasar. Polisi juga menindak pengendara yang lawan arus. Seluruh kendaraan yang diamankan digiring ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk diproses hukum dan terancam disita selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pria ini tak bisa kabur usai terpergok menjamret tas seorang wanita di Jalan Cor-Coran Aikloba Asahan. Ibu dibegal gitu, Bu? Iya, Ibu ini kena begal loh. Nggak dapat, Pak. Masukkan aja penjara. Pelaku diamuk warga yang geram dengan aksi menjamret. Beraksi sendirian, pria ini nekat menjamret di siang hari. Bahkan sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Laki-laki tersebut menarik tas perempuan yang ada di depannya. Kemudian mereka secara bersama-sama terjatuh ke pasar di TKP-nya di Calincum, Kuasan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku ke Mapolsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.